Eh, Baik, salam merdeka 100%. Saya ingin bicara sedikit tentang apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas bawah dari usia calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, ini hanya berdasarkan pengalaman ya, bukan berdasarkan kaedah-kaedah hukum. Pertama, pada tahun 2010 saya dicalonkan sebagai anggota Dewan Pengawas TVRI yang kebetulan waktu itu di Komisi 1 ada Bro Tantowi Yahya gitu. Bagaimana kalau Indra maju? Dan saya sudah mengurus syarat-syaratnya. Ternyata saya terkendala waktu itu, batas umur bawah dari calon anggota Dewas TVRI ternyata usia 40 tahun. Saya tahun 2010 masih berusia 38 tahun. Jadi saya membatalkan pencalonan sebagai anggota Dewas TVRI. Padahal saya yakin sekali waktu itu, insya Allah dapat suara terbanyak di Komisi 1. Ada yang ngawal, ada banyak, ada Tantowi Yahya, ada Ahmed Zaki Iskandar, ada Agus Gumiwang, ada Jeffrey Giovanni, nggak salah juga tuh di Komisi 1 DPRI. Nah, pengalaman kedua ya, menjelang Pilkada Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 itu saya mendukung wakil bupati waktu itu, Datuk Damsuar. Dia adalah seorang ASN. Dan ada ketentuan bahwa seorang ASN harus mundur. Cuma karena terlalu yakin bahwa akan mendapatkan dukungan partai dan survei juga paling tinggi, Datuk Damsuar mengajukan surat pengunduran diri ke BKN, Badan Kepegawaian Negara. Singkat cerita, ternyata Datuk Damsuar tidak mendapatkan partai politik pendukung. Mama saya waktu itu ternyata lebih hebat ya. Nah, saya dianggap melawan Mama Ali Mukni, memborong semua partai politik untuk mendukungnya. Tapi kemudian ada dua partai kemudian yang dilepas untuk ada calon dalam tanda kutip boneka. Nah, saya kemudian sama Datuk Damsuar bertemu dengan Pak Bima, Kepala BKN di Cawang ya, untuk memproses apakah surat pengunduran diri dari Datuk Damsuar itu sudah ditandatangani atau belum. Kenapa? Karena kenyataannya Datuk Damsuar tidak jadi maju kontestasi. Dan hasilnya ternyata sudah ditandatangani. Sebagai ketua tim ahli Menpan RB waktu itu memang menterinya Pak Yudi Senandi, semula surat-surat itu ditandatangani oleh menteri, kemudian diserahkan kepada BKN gitu. Dan Pak langsung ke Seknek, dan ternyata Datuk Damsuar yang beberapa tahun lagi sebetulnya masih bisa menjadi pegawai negeri,
sipil atau ASN ya harus berhenti hanya karena persoalan administratif. Itu batas atas. Pengalaman ketiga ya, Profesor Dr. Fasli Jalal. Nah, ketika mencalonkan diri sebagai kepala BKKBN itu ada juga persoalan terkait dengan usia pensiun. Nah, kemudian beliau tidak terpilih sebagai kepala BKKBN dan ingin memproses sebagai profesornya di Universitas Andalas. Kita tahu usia pensiun ASN itu adalah kalau nggak salah 60 tahun. Kalau sebagai guru besar itu bisa 70 tahun kalau nggak salah. Tetapi juga saya kurang tahu ya, ada masalah waktu itu. Sebagai padahal sebagai profesor sebetulnya bisa sebagai guru besar ya. Ya pokoknya ada persoalan-persoalan seperti itulah. Saya kurang ingat lagi masalahnya dengan Fasli Jalal. Nah, dengan tiga contoh ini saja, yaitu batas awal untuk mencalonkan diri, dia misalnya di Dewan Pengawas, Badan Pengawas dan segala macam, batas awal, dan kemudian ada batas akhir yang hanya kesalahan administratif, tetapi proses penandatanganan secara administratif itu udah, kalau sudah keluar dari Sexnek Datudam Suar itu memang harus menerima, padahal dia tidak ada yang dia langgar. Nah, pada akhirnya dia pensiun. Nah, dan kemudian soal itu tadi, untuk jabatan tertentu seseorang bisa pensiun di usia 60 tahun, tetapi sebagai pegawai negeri sipil juga ada sebagian yang kemudian menjadi guru besar. Dan untuk guru besar ada lagi ketentuan yang terkait dengan pendidikan ya, lembaga pendidikan ya, ketentuannya di bidang pendidikan. Dan tiga persoalan ini terlihat bahwa persoalan usia batas awal itu sebetulnya banyak sekali tersangkut di dalam undang-undang kita, bahkan bukan hanya dalam undang-undang tapi juga di peraturan pemerintah, sebagai jabaran dari undang-undang. Yang tidak tahu lagi di lembaga-lembaga, di militer berapa, di apa, di badan ini apa, badan itu apa gitu, apalagi di atlet ya dan segala macam. Nah, saya kira ketika Mahkamah Konstitusi memasuki persoalan batas awal usia seseorang untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, dan itu keluarnya dari MK, maka konsekuensinya adalah akan ada batas-batas yang lain yang juga harus diubah, banyak sekali ya. Artinya ini adalah persoalan yang kelihatan hanya terkait dengan undang-undang Pilpres, tetapi juga akan banyak sekali muncul gugatan-gugatan berikutnya, dan kita akan melihat betapa pusingnya Mahkamah Konstitusi. Tapi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi nanti, tentu kita akan dukung. Itu aja. Saya Hendra Jaya Piliang, Ketua Umum Perhimpunan Sang Keilmuan Nusantara. Terima kasih. Tetap berpikir merdeka 100%.